ini ada di pertemuan pertama. Untuk itu berita berterima kasih sebelumnya pada Anda sudah membantu saya, sudah terlibat dengan urusan ini, artinya juga memudahkan urusan kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para guru saya, para instruktur saya di pekerti gelombang 2 unit dan PMP unit. Terima kasih ilmunya. Pada pertemuan kali ini saya sampaikan bahwa kita akan membahas banyak hal. Oke. Mereka mohon maaf yang tidak bisa bahasa Jawa. Nanti perlahan kita akan terjemahkan juga dengan pendekatan sosiologi sastra terjemahannya nanti. Oke ya. Nanti kita berdoa dulu agar kuliah kita ini nanti awet ya, ada dapat ilmunya nambah gitu, awet gitu. Sampai nanti ada masuk sampai ada apa itu dapat gitu. Alhamdulillah silakan ditembak siapanya. Adanya sedang saja. Ya, saya coba pergaris kan. Lir itu seperti onomatope, peniruan bunyi, air mengalir, peniruan bunyi udara. Contoh selain lir itu seperti benda yang bergerak. Selain itu apa? Kumyuk. Orang Sunda katanya kalau kumyuk kokorongkong, katanya loh ya. Ayam jangan berkokok, orang Sunda itu katanya kokorongkong katanya. Kalau orang Jawa katanya kumyuk. Kok ya beda ya? Padahal mungkin ayatnya satu gitu. Dan terjadi di satu tempat. Kok bisa beda seperti ini? Itulah juga sudah ada konsep tentang sosiologi. Lir, tandure, wong sulire. Oke, tandur itu benda. Tandur itu tanaman padi. Biasanya yang digunakan untuk kata-kata tandur adalah apa? Padi kok jarang. Jagung, tandure jagung. Penyok, terong, gandum, tandure, terong. Kayaknya jarang. Yang paling dominan digunakan adalah apa? Padi. Ada tahu padi? Tahu. Kata-kata padi itu sebenarnya ada hubungannya sama kata tandur. Dalam bahasa Jawa padi kan? Tapi dalam bahasa Keraton di Jawa ada kata pantun itu juga bahasa Keraton dari padi. Oke, jadi istilahnya konsep tentang pantun itu mengikuti konsep tentang pertumbuhan padi. Tak Ijo-Royo Nusantara ini tempat yang makmur, tempat yang hebat. Kalau Mas bilang apa? Singkong ditaruh di batu, di apet batu itu aja bisa tumbuh singkong, bisa tumbuh pohon singkong, bisa menghasilkan umbi singkong juga. Begitu sebetulnya itu gambaran. Dalam sastra tasawuf, kata pengantin anyar itu sering sekali identik dengan Nabi Muhammad. Mereka saya belajar. Mereka tentang masih ada dia juga bisa kalau bisa kan juga langsung itu sambil dengerin pendengaran mereka boleh dicari di HP-nya sambil dengarkan saya. Pertanyaannya judul lagunya tadi dan siapa pengubahnya. Di Papua ada bimbing? Ada banyak varian yang tapi ada tujuan tertentu nilai sesuatunya. Jumotono, kanggo sebo mengko sore. Kata sebo ini penting ini penting sekali. Di lagu Donanan ini ikonnya ada di kata sebo. Kata sebo artinya sebenarnya adalah menghadap. Jumotono kanggo sebo mengko sore. Kata sore senja adalah simbol masa tua. Pada perpustakaan untuk sediakan buku ini banyak eksemplar untuk Anda. Semoga satu kelompok dapat satu buku. Oke, satu kelompok satu buku.
Ini untuk perkuliahan kita selama 1 semester. Artikel yang sudah ada di WA Group. Dengan ini mereka tidak perlu siapkan untuk ada hardcopy-nya. Oke, saya pastikan hari ini semua sudah punya. Semua sudah punya. Yang belum punya angkat tangan, jangan usah malu, terus nanti dibantu temannya agar Anda ada, agar punya di HP-nya masing-masing. Ini sangat ibu dikejar orang. Misalnya Anda dari urusan apa, itu cari dulu, cek dulu di sini, di kampus ini, akreditasi prodinya apa, kemudian baru akreditasi institusi, akreditasi yang UPI. Jadi manfaat secara pribadi ada, secara umum seprodi juga ada. Terus judul buku kita nanti akan melekat di dalam nama Anda, dalam buku kita, dan untuk melamar kerja. Tugas Anda nanti pulang bila pertemuan berikutnya, Anda laporan ke Burika per kelompok. Tugas Anda sudah, novel yang Anda pilih sekelompok dan sudah dikerjakan oleh orang lain menjadi sebuah artikel dengan judul ada teori hegemoni Gramsci-nya siapa, tulisannya siapa, download, ayo kita baca bareng-bareng. Karya sastra itu dianggap wakil dari kelompok tertentu, kelompok penghasil, kelompok masyarakat pengarangnya. Ikal orang mana aslinya? Ikal asal Melayu. Ikal aslinya mana? Melayu kan? Melayu dia orang? Iya. Melayu itu karena variannya banyak ya. Bakal Belitung wes. Lebih percaya bakal Belitung. Oke, bakal Belitung. Mereka itu orang maritim akan cenderung melancong kemana-mana karena mereka juga punya pameo itu semacam semboyan secara yang dipegang dipercaya secara komunal, secara masyarakat itu mau jika dapat jodoh, dapat mantu, dapat besan orang sekampung. Oke, nggak boleh. Nah, kalau orang Jawa dapat jodoh tangga itu the best malah ya. Tapi orang Melayu kebalikannya. Oke ya, coba itu berangkat dari pameo itu. Cukup Anda cari di dalam novel Laskar Pelangi tentang dalam novel Edwin Shore tentang minatnya suku etnik Melayu untuk berpengaruh pada orang lain, pada kelompok yang lain. Apa? Kayak kebiasaannya itu berpengaruh ke suku lain. Betul. Apa kebiasaan yang Anda baca di Edwin Shore tadi? Oke ya. Nanti ada beberapa pertemuan kita baca novelnya masing-masing. Nah, terus sampaikan kepada saya. Terus nanti kalau Burika sepakat, oh iya itu oke, itu data literer Anda tandai. Itu dicari terus satu novel. Kenapa Burika langsung menebak begini? Kemungkinan ini belum diteliti oleh para peneliti yang lain di dalam artikel yang sudah terbit di internet. Saya memberi kemungkinan begitu. Oke, nomor 2, nomor 3. Bahkan katanya mereka kamu kelompok berapa? 2 kan? Nomor 3 sekarang 3. Yuk, tegar 3. Rupanya kamu tegar. Karena itu kan kalau pakai hegemoni kan tentang 2 kasta suku Jawa sama suku bawah data Penyanyi sama orang biasa. Orang bawah. Kalau saya buka kemarin itu ada Bu yang membahas tentang kalangan bawah sama atas. Nah, gini Pak Tegar. Kelompok Tegar siapa yang saya tanya? Kelompok Tegar 1. Ini Yohanes. Sorry, 1, 2, 3, 4 ya. Coba Anda
perkiraan. Kalau orang yang hebat, orang priayi itu kan hebat ya, itu biasanya akan berkuasa, betul nggak? Biasanya. Tapi justru di dalam para priayi itu justru orang biasalah yang sebenarnya memiliki hegemoni besar. Coba dibuktikan. Berikan kasih hipotesa pada Anda. Contoh ya, tokoh utama Lantep, betul? Lantep. Kok ketoknya Lantep itu problem solver gitu di keluarganya Ndoro Sastro. Iya nggak sih? Katanya kalau di novel itu Lantep itu malah anak jaga. Iya nggak sih? Kan dia sebenarnya orangnya biasa banget gitu loh. Tapi kok sama pengarang keluarganya si A, si B, si C pada kisruh ya, kesulitan cari solusi. Siapa yang dapat temukan solusinya? Lantep. Makanya tokohnya dikasih nama Lantep. Lantep itu dalam artinya adalah tajam, cerdas, tajam. Itu ya ada diksi untuk kata Lantep. Coba agak dekonstruktif gitu juga. Akhirnya agak dekonstruktif. Ya, dekonstruktifnya di sini. Biasanya orang hebat itu orang penyanyi. Orang penyanyi itu bisa segalanya, mampu segalanya. Tapi ternyata dalam beberapa hal yang sifatnya itu intelektual gitu, mereka malah begini ya kan? Malah Lantepnya kasih solusi. Oke? Dari mana itu solusinya? Bagaimana Lantep bisa bersikap begitu? Bagaimana? Kan Lantep sekolahnya bener gitu. Katanya anak cucunya Ndoro Sastro itu pada sekolah kuliah itu pada nggak bener kayaknya. Iya nggak sih? Iya. Coba dibaca, aku wis kapan berapa kali. Para penyanyi ya. Cari yang data semacam itu. Ini nomor 3, kelompok 4-nya. Nomor berapa? Rasa cinta. Kita belum terlalu belum hafal, belum khatam satu. Belum itu jelas. Kabarnya ya Kak ya, konon kabarnya. Malah ini Bu Ati sendiri yang ngaku. Setelah terbitnya novel ini, yang lain-lain tuh pada ikut-ikutan cita-cita begitu. Tajuk cinta, terus ada apa itu ikutan. Jadi kayaknya penemu diksi cinta-cinta itu kayak Bu Ati itu. Coba Mas di situ, mungkin ada miripnya mungkin ya, sama novel Lantep. Jadi tokoh yang awalnya itu berangkat dari yang biasa saja, tapi ternyata nanti jadi oke. Novelnya ada di bawah nggak ya? Lupa nggak di bawah ya? Nggak masalah. Karena yang ada wajib bawa itu pertemuan besok. Itu wajib bawa dan coba kita cari satu persatu. Ibarat itu utuh ini ya. Kita pilih satu-satu rambut itu. Kita ambil. Takut satu rambut sampai dapat. Nanti dikumpulkan. Kelompok 3 tajuk cinta itu ya. Coba nanti kelompok 4 tajuk cinta ini tolong kamu nanti pas baca tugas sama temennya yang lain ya. Fokuslah ke tokoh utama. Anda tolong fokus ke tokoh utama. Kemudian sesuatu hal apa yang bisa membuat pengaruh tokoh utama itu biasanya akan punya rentetan pengaruh kepada tokoh-tokoh yang lain. Nah, pengaruhnya itu apa coba itu? Jangan lupa nanti kalau Anda dapat itu di tiap halamannya ada catat halamannya, nomor halaman berapa, itu namanya data literer. Paham ya? Itu namanya data literer. Anda harus tahu pernyataan pengarang. Anda harus kutip pun harus pas, nggak boleh dikurangi. Dilebih nggak boleh sesuai dengan dalam nomor halamannya. Itu dijadikan nomor halaman data literer. Kemudian dalam satu novel itu Anda kumpulkan nanti dapatnya
bahwa kalau sudah terkumpul, mari setelah mereka nanti mereka tunjuklah mana yang nggak signifikan nggak perlu dianalisis. Tapi kalau sudah terkumpul itu dianalisis. Ada caranya nanti saya bantu. Nah, pada intinya orang bikin skripsi ya cuma kayak gitu, mirip kayak gitu cuma. Jadi kalau Anda ini nanti lulus mata kuliah ini, Anda sudah mempraktekkan caranya orang menulis skripsi dalam bidang sastra. Orangnya ya gitu, cuma perlu apa? Perlu agak kuat begadang, baca berulang-ulang, terus apa? Ya siapin minyak kayu putih, maksudnya kalau agak malu gitu. Apa kok lima ya kok lima? Siapa kok lima? Nah, namanya mana? Namanya apa? Hujan. Siapa kan hujan gitu? Terelie. Nah, Terelie itu orang Sumatera, pandai berkisah. Pandai berkisah. Sastrawan kan enggak, yang tidak pandai berkisah, tapi dianggap orang hebat itu siapa? Pramudia Anantatur itu. Malah jadi plesetan apa ya? Pramudia Anantatur itu orang paling tidak pinter berkisah romantis, tapi tulisannya selalu dicari orang. Karena apa? Dia pernah jadi narapidana karena dia terlibat sama Lekra. Itu kelompok sastrawan miliknya PKI itu. Dan itu dia jadi tenar. Jadi royaltinya sekarang malah gede. Yang pertama terbitkan karya-karya orang mana? Orang Prancis yang pertama. Jadi malah bisa kayak Gadis Pantai. Pertama kan terbit dalam bahasa Prancis. Terbitkan dalam bahasa Indonesia ketika Pak Harto sudah lengser. Baru terbit yang bahasa Indonesia. Dan itu royaltinya sudah sangat jebol. Siapa yang melihatnya? Ya anak cucunya. Jadi memang menulis itu manfaatnya gitu. Oke, hujan ya. Mirip sama dengan Edemson. Nanti menarik loh. Seharusnya itu menarik. Estetika sastrawan Melayu di dalam sastra Indonesia era 2000-an baru jadi ketemu gini baru saya. Terelie itu kan nama samaran dari orang Melayu juga ya, orang Sumatera kan. Lagi sama pengarangnya Andrea Herota itu sama saja. Coba kamu cari. Terelie itu mau menyampaikan pengaruhnya, menyampaikan pendapatnya itu tentang hal apa saja dalam hujan. Itu sudah kata lainnya pengarang, penghegemoni, pembacanya. Kata sebentar saya jelaskan kata hegemoni sama dominasi ini mereka seperti cowok cewek. Ini dua kata yang saling berdampingan, hegemoni sama dominasi. Kalau hegemoni ini menguasai orang itu dengan cara yang baik, akhirnya yang dikuasai tidak pernah merasa dipaksa. Jadi kepemimpinan intelektual, kepemimpinan moral dapat masalah ada di hegemoni. Tapi kalau dominasi itu cara menguasai orang lain dengan cara kekerasan atau pakai senjata. Misalnya kalau PKI dulu, ya itu pakainya dia istilahnya adalah dominasi. Nah sekarang bagaimana cara Terelie menghegemoni pembacanya, memasukkan pengaruh ke pembacanya? Dia bahas tentang apa? Itu cara menghegemoni Terelie kepada pembaca. Hegemoninya siapa itu? Hegemoninya orang Melayu. Mohon maaf ya, ujung-ujungnya kalau kita bicara sosiologi sastra, ujung-ujungnya memang apa-apa jadi etnis gitu ya. Nggak apa-apa, Anda harus berlatih untuk tajam begitu. Gina bukan selalu jadi ingat. Dulu kakak kelasmu yang namanya Kak Yeliris itu wisuda berikan pesan gini, kamu pulang ke kampungmu harus jadi orang unggul, terus pimpin di Papua sana untuk jangan ketinggalan sama yang di Jawa. Kekayaan alammu banyak sekali, terlalu banyak untuk dibawa ke sini, tapi yang ada di Pati belum seimbang, ya nggak sih? Iya. Tapi dan ternyata dia jadi caleg ini kemarin. Mereka belum tahu dia menang atau kalah, saya belum tahu. Seandainya kalah pasti tahu putaran
pemilu berikutnya dia kan nggak ikut lagi, ikut nyalek ya. Mungkin dia ingat kata-kata kita, usahakan kamu jadinya TSS, jadinya TSS 2, lah selesai dulu S1 tuh, enak aja, kamu saya dulu aja. Itu nonton cerdasnya jadi TSS loh itu. S2 jadi saya ada ceritanya, kalau besok Anda mau masuk S2 misalnya disuruh bikin proposal tesis, Anda sudah kebayang loh mau bikin begini, itu kebayang loh ya kan. Dina misalnya kan karya-karya dari teman-teman yang di Papua sana sekitar tahun 2000-an kumpulin nanti ya, itu buat tesis S2 bagus sekali. Saya ya, jadi kamu mau bahas apa sosialisasi nggak? Misalnya cari sponsorship ya, cari sponsorship. Kemudian, ada bisa pilih teori apa dikonstruksi itu. Kita kan lebih dibalik maksudnya. Teori dikonstruksi itu, ya kita kan nggak pakai itu dulu ya. Jangan mas, berita ini juga pas-pas kalau menyentuh teori dikonstruksi. Seharusnya sangat pas-pas, karena apa? Para kaum LGBT masuk ke dunia akademik. Salah satunya pintunya apa? Teori dikonstruksi. Makanya bagaimana itu bisa? Satu teori dikonstruksi, kedua teori feminisme radikal. Dua pintu itu yang dia masuknya ke kalangan akademis. Mas Tekat yang mana? Tadi sampai hidung kekuasaan itu. Kalau dari saya kan dari besarnya itu menceritakan tentang tokoh Sudarsono yang dari kalangan bawah. Terus dia tuh jadi satu kalangan kiai. Nah, boleh dari situ nggak? Kan dia mulai dari bawah terus jadi kiai. Boleh. Dengan apa dia naik? Itulah mas masuknya beroperasinya teori hegemoni ada di situ. Yang berikutnya apa nih? Data dalam novel, kata-kata dalam novel coba kami cari tahu di dalam novel yang mengacu kepada dugaan itu namanya Tegar itu sudah bikin hipotesa namanya. Hipotesa munculnya itu mau dibuktikan jadi. Dari apa? Membuktikannya dari mana? Dari data dalam novel. Data di dalam novel namanya data literer. Jangan nggak usah pusing-pusing, nggak usah aku bacaan orang saya tahu nggak perlu terlalu banyak hafal, tapi harus malam bisa. Jangan dihabiskan otak Anda hanya untuk hafal ya. Anda ada Google loh, tanya ke Google udah jawab. Tapi kepekaan Anda untuk menganalisis itu yang didapat kalau Anda bermain di sastra. Kemudian bagaimana tokoh Sudarsono ini tadi bertransformasi dari wong cilik kepada pria menjadi orang priadi. Terus itu jadi judul artikel kandung kelompok itu ya. Wes sama sama pertemuan pertama pengecekan data yang saya dibahas Burika setiap kelompoknya adalah 30%. Misalnya sama di data 30, maaf saya hanya komentari 10 saja dulu. Yang ini misalnya punya 15, jadi sepertiganya berapa? 5 data ya, baru terbentuk. Jadinya adil gitu ya. Dan 3 pertemuan untuk pengecekan data literer. Setelah data literer fix, silakan Anda ketik kemudian untuk dianalisis, dikembangkan. Ini kualitatif ya, Anda nggak orang perlu mikir statistik kok ini. Bisa tidak? Saya semangat mengerjakan mata kuliah kita yang semester ini, karena buat mereka ini juga apa? Menjadi solusi untuk usaha mereka di mereka laporan kinerja bisa ini. Oke? Ada pertanyaan lagi? Satu Bu. Itu nanti akan ada diskusi intensif kita antara saya dengan kelompoknya. Oh iya, bolehkah kalau misal minggu yang berikutnya durasi waktu itu mungkin hanya cukup untuk 3-4 kelompok, berarti 3 kelompok yang lain nggak masuk itu saat Anda senang apa nggak sih? Senang? Oke, opsional bagi kita itu opsional. Jika pas itu kelompoknya tidak ada jatah sedang dibahas, Anda hadir boleh, Anda tidak hadir pun boleh. Tapi yang jelas presensi saya anggap ada. Ya. Nah, kemungkinan ruangannya saya tidak ambil ruangan di sini. Di mana Bu? Di ruang diskusinya perpustakaan yang eksklusif itu. Bayar loh. Boleh pakai. Itu kan kok isinya cuma 5 orang. Kalau sekali saja nggak bisa. Dan itu betul-betul saya kelompok mana ada itu. Kita betul-betul bisa tatap muka, bukan tatap muka. Dan tugasnya saya takut, saya pakai di WA, go dan gitu sampai rampung semua.
bisa jadi satu pertemuan itu bisa hanya muat untuk dua kelompok. Terus politika kerja kelompok ya tolong pekerjaan itu bisa didesain dibagi. Ini tegas beberapa badannya dan analisisnya terus itu terus masuk. Nah, hati-hati ya dengan latar belakang. Jangan kita tidak mau pasang dalam skripsi di latar belakang itu. Latar belakang itu isinya satu. Apa alasan Anda pilih novel? Apa alasan Anda pilih novel itu? Ya, alasan Anda pilih novel itu, Anda bisa dengan alasan novel itu menarik. Itu sangat bisa. Bu, apakah itu tidak subjektif namanya? Tidak masalah, karena dalam pendekatan fenomenologis, ketertarikan peneliti kepada objek formal yang diteliti itu malah jadi patokan utama untuk berlangsungnya sebuah penelitian. Oke. Latar belakang memilih novel. Latar belakang Anda milih pengarangnya tadi. Misal, mungkin alasan siapa tokohnya, tapi ya diizinkan ya, dan dianggap lumrah dalam bidang apa? Saya penulis ya, penulis ngefans. Penulis adalah penggemar, terus yang berkat juga penggemar Andrea Hirata loh. Penulis adalah penggemar Andrea Hirata, itu juga boleh, itu boleh. Terus penulis kepengen memahami budaya Melayu, karena penulis adalah orang Jawa. Ya alasan itu. Sudah ada tidak alasan, tidak ada. Milih novel, milih pengarang, terus mengapa mengerjakan artikel ini? Mengapa juga yang alasan terkait sama tugas mata kuliah adalah kenapa memilih teori hegemoni? Silakan Anda masukkan dengan memang tugasnya. Ya apa ya? Kesepakatan kelas ya. Bisa dibilang kesepakatan kelas. Ada pertanyaan lagi? Ya, karena kita teman dewasa nih ya, mohon maaf lahir batin jika beritanya salah, beritanya salah, mohon dimaafkan. Ya, jadi semoga sehat semua. Doakan saya sehat, jadi kuasa juga lancar ya. Saya akhiri, apabila sampai baliknya, kembali ke saya.